Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Ini kelas 11B. Kelas 11B. Ada yang tidak hadir? Tidak ada Nihil ya. Ya alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi dari suatu turunan. Kalau kita mendengar kata aplikasi, itu kan identik dengan sesuatu yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang tahu penggunaan dari turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada yang tahu ya? Belum ada yang tahu semua gitu ya maksudnya. Ya, itu akan memberikan beberapa contoh penggunaan dalam turunan fungsi sehingga dapat memotivasi kalian untuk lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama yaitu dalam bidang perdagangan. Ini digunakan untuk mencari keuntungan terbesar dan biaya terkecil dengan menentukan nilai maksimum serta minimum melalui turunan fungsi. Terus yang kedua yakni dalam bidang penerbangan. Itu digunakan untuk menentukan laju kecepatan pesawat yang diatur pada navigasi. Nah, dalam pembuatan navigasi ini itu diciptakan dengan menggunakan perhitungan turunan fungsi otomatis. Hal ini berkaitan dengan fisika dalam kecepatan dan percepatan. Jadi sangatlah penting jika kita mempelajari turunan fungsi. Terusnya untuk kalian-kalian, misalnya Mbak Nadia jika ingin menjadi fisikawan atau arsitek atau bahkan maskapai penerbangan, ini sering mengaplikasikan turunan fungsi ini. Hari ini kita tidak akan membahas semua aplikasi tersebut, tapi membahas salah satu dari beberapa yang sudah Ibu paparkan tadi, yakni mengenai kecepatan dan percepatan. Kita membahas bukan pada area detail fisikanya, tapi pada area detail perhitungan matematika. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yakni mengaplikasikan serta memahami konsep turunan dalam menentukan kecepatan dan percepatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa materi prasyarat yang harus kita pahami terlebih dahulu, yakni materi yang kita pelajari kemarin. Apa saja? Tadi masih ingat? Definisi turunan pada unit fungsi. Terus yang kedua, Aturan pencarian turunan. bagaimana rumus dari definisi turunan fungsi? Sama dengan lim delta x berdekati 0, fx plus delta x min fx dibagi delta x. Ya. Kalau aturan pencarian turunan meliputi apa saja? Aturan konstanta, aturan identitas, aturan pangkat, aturan pangkat. Kalau aturan pangkat rumusnya, jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n yang 1. Pada evaluasi kuis pada pertemuan sebelumnya itu kan Ibu menemukan rata-rata banyak siswa itu masih salah dalam menentukan rumus turunan fungsi ini, sehingga Ibu nantinya akan memberikan suatu alternatif untuk memudahkan kalian dalam menghafal rumus turunan fungsi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tahap-tahap pembelajaran hari ini. Model pembelajaran yang Ibu gunakan yakni pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi kelompok dengan berbasis pemecahan masalah. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Jumlah kelas 9D ada berapa siswa? 36 ya, berarti berhitung 1 sampai 9. Jadi nanti ada 9 kelompok. Oke. Silakan LKS yang dibagikan. Ya. Silakan berdiskusi dan membagi peran masing-masing untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Bu, ini apa yang nalar? Maksudnya gimana? Kata kuncinya itu
tanda suatu bilangan. Oh iya. Oke, lanjutkan diskusinya. Oke, cukup. Sekarang hasil pekerjaan kalian tukarkan ke kelompok lain, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Ya, udah. Silakan semuanya berdiri. Untuk merefreshkan pikiran kita kembali, Ibu memiliki sebuah permainan namanya primador. Cara kerja permainan ini yakni berhitung 1 dan seterusnya. Jika kalian mendapat angka prima, kalian harus mengganti angka prima itu dengan kata dor. Paham? Konsekuensi dari permainan ini adalah bermain truth or dare dari Ibu. Oke? Mulai berhitung dari mana dia? 1, Dor. 2, 4, 3, 6, 4, 8, 9, 10, 12. 12. Mbak Nadia, salah Mbak Nadia dengan Ibu. Silakan Mbak, Ibu duduk. Mulai. Truth or dare? Nanti jawabnya iya atau tidak ya. Saya pernah menyontek ketika ulang matematika. Ya atau tidak? Ya. Sepertinya sudah lewat kembali ya. Silakan duduk Mbak Nadia. Sekarang kita akan membahas pada LKS tersebut 5M. Pada LKS tersebut yang poin mengamati itu kan seperti ini ya kasusnya. Jadi dengan seksama. Cara mengatur kecepatan di tikungan dipengaruhi pada dua bagian, yaitu ketika kita akan masuk di tikungan, ketika berada di tikungan, kemudian setelah atau selepas dari tikungan. Saat kita akan memasuki sebuah tikungan, maka kita lakukan pengereman sampai dengan batas di mana kita inginkan kecepatannya. Seperti ini, kita akan lakukan pengurangan kecepatan. Nah, setelah sampai dari tikungan, kita akan lepaskan dari kita karena kita sudah menentukan seberapa kecepatan yang kita inginkan. Jadi mobil dalam kondisi stabil. Nah, setelah sampai pada tikungan akhir, baru ada tambah kecepatan. Jadi prinsipnya, ketika Anda sudah berada di tikungan, Kalau kita implementasikan ke dalam gambar, maka bentuknya seperti ini. Tadi kan ada 3 bagian. Ini ketika mendekati tikungan tersebut, kita ganti dengan titik. Terus yang kedua, ketika sudah sampai titik, terus menjauhi titik, ya kan? Ketika mendekati titik, berarti kecepatannya itu tadi dikurangi. Terus ketika melewati titik, berarti kecepatannya ditambahkan, sehingga si pembalap ini dapat mencapai ke garis finish. Oke, itu pada mengumpulkan informasi. Penalaran itu memiliki apa saja? Untuk VT sama dengan 0, berarti posisinya dia. Kalau bergerak menjauhi, berarti VT kurang lebih dari 0. Kalau VT kurang dari 0, berarti bergerak mendekati atau menjauhi? Mendekati. Jadi kita peroleh kecepatan VT sama dengan limit delta T mendekati 0 pada posisi akhir dikurangi posisi awal per delta T. Jadi diperoleh seperti ini. Kenapa ini ada delta T-nya Bu? Karena kalau kita tadi kan ada menurunkan sama menaikkan kecepatan kan. Kalau kita menurunkan kecepatan, otomatis waktunya itu kan semakin sedikit lama. Nah, jadi ada perubahan waktunya. Nah, rumus ini itu rumus apa? Rumus dari turunan yang sudah Mbak Ima sebutkan tadi, F aksen T, ya kan? Jadi VT
kita misalkan di penolak itu kan sudah ada S sama dengan VT. Jadi ini juga sama dengan S aksen T. Sedemikian sehingga VT sama dengan turunan dari ST. Nah, pada yang percepatan juga sama seperti itu. Tadi kalau konstan berarti percepatannya AT-nya sama dengan 0. Ya kan? Ya. Itu dilihat kalau AT kurang dari 0 berarti posisinya bergerak di perlambat. Kalau dipercepat berarti AT-nya lebih dari 0, sehingga kita juga dapat memperoleh AT sama dengan limit delta T mendekati 0 VT plus delta T dikurangi kecepatan awal per T. Ini juga merupakan definisi dari turunan, sehingga diperoleh AT sama dengan turunan dari kecepatan. Ini. Nah, kecepatan ini tadi merupakan turunan dari ST. Kalau VT-nya diturunkan berarti ST-nya juga diturunkan lagi. Ini kan? Oh iya. Ya, berarti kesimpulannya AT itu bisa V aksen T, AT bisa S turunan kedua dari T. Oke. Sekarang penyelesaian permasalahan untuk memudahkan. Turunan dari ST itu berapa? Gitu kan? Ini caranya gimana? Rumusnya kemarin kan T pangkat S sama dengan NT pangkat M-1. Lupa kan? Nah, ibu memiliki alternatif ini, namanya diferensial pool. Ini itu caranya gimana? Ini T pangkat 4. Ini T pangkat 4 Bu. Berarti kita jadikan ini seperti ini. T pangkat 4. T pangkat 4. Nah, pada T pangkat 4 cara menentukannya gimana? Pangkatnya kita taruh di depan T. Ini berarti turunannya ini jadi berapa? 4T pangkat 3 dikurangi. Coba Mbak Ima maju sini. 6T kuadrat 6-nya gimana Bu? Kita tulis 6 di sini. Silakan. 6T kuadrat pangkatnya 2. Berarti ambil angka 2. Berarti ini udah sama kan bentuknya 6T, ini 6T pangkat 2. Kita turunkan, coba Mbak Ina turunkan. Berarti 2 kali 6 berapa? 2 kali 6 12 T pangkat 1. ya. Silakan Mbak Ina. 12 T. Kalau konstanta berarti 0, kan? Terus kita mencari apa? Turunan kedua lagi. 4T pangkat berapa ini? 4T pangkat 3. 4 T pangkat 3. Berarti ini turunkan, taruh depan. 3 kali 4 berapa? 12 T pangkat 2. Ini bidang 12. Berarti V aksen T-nya berapa? 12T kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti gimana ini? 12 kali T kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti ini T min 1 plus 1. T
dengan 1 atau T sama dengan 1 atau T sama dengan 1. Itu ada negatif karena waktu tidak ada negatif, jadi kita ambil T sama dengan 1. Yang ditanyakan majoritasan, jadi kita masukkan T-nya ke ST. T-nya tadi berapa? 1, ya kan? Kita masukkan ke sini. Ayo. 1 pangkat 4 min 6 kali 1 1 pangkat 2 plus 2 berapa? 1 min 6 plus 12 Berapa ini? min 7. Terus kecepatannya masukkan 1. Kecepatannya tadi berapa? PT-nya 4 kali 4 kali 1 pangkat 3 min 12 kali 1 4 min 12 ya. min delta negatif delta. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama yakni apa hubungan kecepatan dan percepatan dengan turunan. Yang pertama, kecepatan dan percepatan merupakan perubahan gerakan kan tadi dari yang diam terus bergerak mendekati titik terus bergerak menjadi titik, berarti ada suatu perubahan pergerakan. Sedangkan diferensial itu artinya juga merupakan suatu perubahan. Jadi ada keterkaitan antara kecepatan dan percepatan dengan turunan. Terus yang kedua, untuk mencari kecepatan itu merupakan turunan dari suatu fungsi. Jarak lintasan terhadap waktu. Kalau untuk mencari percepatan berarti mencari turunan dari suatu fungsi. Kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua dari fungsi jarak lintasan terhadap waktu. Ya, terus yang ketiga kesimpulan dari alat peraga. Ini merupakan variabelnya, ini pangkatnya. Jika diturunkan, pangkatnya ini diturunkan ke depan variabel T. Jika ini ada pengalihan ditaruh, kalau tidak ada hanya 3T pangkat 2. Oke. Sekarang kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sudah. Seperti biasa, Ibu akan memberikan sebuah kuis. Nah, masing-masing kuis itu ada kuis tersebut ada 4 kode itu A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Silakan kerjakan. Ibu akan memberikan waktu 2 menit. Ya sudah, waktunya sudah cukup. Tolong Mbak Ima kumpulkan. Sudah. Setelah ini ada tugas ya, tugas untuk rumah. Ibu akan memberikan 2 bentuk tugas. Yang pertama, jangan ngeluh. Yang pertama, yakni untuk mengerjakan soal pekerjaan rumah yang ada di LKS, sudah ada di LKS. Nomor 1 dan 2 saja. Terus yang kedua itu tugas proyek. Tugas proyek ini apa? Bentuknya kelompok. Itu menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan turunan kecuali konsep yang sudah Ibu terangkan tadi, beberapa permasalahan di berbagai bidang kecil kecuali konsep pergerakan itu ya. Batas waktu pengerjaannya itu 1 minggu. Untuk lebih jelasnya, silakan Ibu berikan lampiran proyeknya. Silakan dikerjakan ya. Untuk PR-nya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Yakni besok lusa. Besok lusa kita akan mempelajari anti turunan. Dibaca ya nanti bukunya. Ya. Dibaca. Jangan lupa belajar. Banyakin latihan karena matematika butuh banyak latihan supaya rumus-rumus gampang nyerap. Oke. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.